Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat jawab salamnya tidak kompak. Yang cewek, yang santriwati, siswi tidak ada kedengaran suaranya. Jawab salam yang kom. Yang kom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atha nabiyina mubassirin wa mudhirin wa anzala ma'ahumul kitaba wal hikmah liyurshidun nasa ila sabilil huda wa tuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil muttaqin wa khataman nabiyyin qaidil qurril muhajjalin. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha falyaftali lahu bisalasin baliyatin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Kurikulum, Wakil Kesiswaan yang dalam hari ini mewakili Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Kabupaten Malinau, karena waktu yang bersamaan beliau Pak Camat mengisi acara tausiah di Masjid At-Taqwa Malinau Seberang. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh Bapak dan Ibu Dewan Guru yang berkesempatan hadir di pagi yang indah, cuaca yang dingin, hujan rintik-rintik seperti lagu dangdut. Hujan rintik-rintik di pagi hari, kamu tidak basah, Bapak yang basah kuyup. Saya tidak panjang karena diamanatin oleh Pak Camat, Pak Haji tidak usah lama-lama bilangnya. Paling lama setengah 12 baru selesai. Atau ada hal yang penting buat kita di dalam rangka memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah anak muda zaman dulu, Pak. Tak sayang makanya tidak cinta, tak cinta makanya tak sayang. Tidak kenal lalu tidak akan lahir sebuah kasih sayang. Kasih sayang dan cinta berangkat dari kenal. Orang sayang biasanya kenal duluan. Kalau dia langsung sayang, di mana kenalnya? Nanti beli kucing dalam karung. Begitu sudah terjadi lalu menyesal karena tidak tahu siapa yang dia sayangi. Kita kenal nggak dengan Nabi? Di mana? Mimpi, alhamdulillah. Kenal nggak dengan Rasulullah? Kenal. Di mana? Stok-stok kenal aja. Siapa Nabi? Apa yang harus kita tiru? Bagaimana cara kita menirunya? 3 ini saja poinnya. Yang pertama, wisfi. Itu bahasa tidur.
Who is he? Mana Ibu Mas Dian? Betul aja kamu. Who is he? Siapa dia? Siapa sih Nabi Muhammad? Lahir di Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, bertepatan dengan tentara Abraha ingin menyerang kota Mekah, menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah turunkan burung ababil. Ini Allah ceritakan dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab alam yaj'al kaidahum tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asbin ma'. Itu Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah, malam Senin, pada saat tentara Abraha ingin menghancurkan kota Makkah, menghancurkan Ka'bah. Nabi lahir. Siapa yang diuntungkan dengan datangnya Nabi? Banyak, seluruh umat manusia diuntungkan. Wabil khusus kaum perempuan. Yang ini kalau nggak Nabi nggak untung. Untung ada Nabi. Zaman dulu kalian ini nggak laku. Perempuan tidak laku, tak ubahnya sebagai pemuas nafsu saja. Orang lahir kalau anaknya perempuan dibunuh hidup-hidup. Alhamdulillah Nabi lahir lalu kalian diagungkan. Al-jannatu tahta ummahati. Surga berada di telapak kaki ibu. Andaikan tidak ada Rasulullah, perempuan nggak ada harganya. 2005 diborong, perempuan main borong di zaman itu. Ada yang 10, ada yang 20 istrinya. Rasulullah lahir, lalu kalian dimuliakan. Perempuan setara dengan laki-laki. Orang tua dihormati, perempuan, orang tua, manusia, kakek-kakek, nenek-nenek dihargai. Yang kaya sama dengan yang miskin, yang hebat sama yang tidak yang hebat. Pendeknya kedatangan Rasulullah menghormati orang-orang seperti yang tadi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya adik sekalian, siswa dan siswi yang Bapak cintai. Lalu kenapa Nabi dijadikan contoh? Kenapa Nabi dijadikan contoh? Karena Nabi manusia. Kalau Nabi bukan manusia, nggak bisa kita jadikan contoh. Ya nggak? Contoh malaikat nggak bisa. Malaikat bukan manusia. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak main, malaikat tidak tidur. Malaikat tidak bisa dijadikan contoh. Ada yang tugasnya ruku, begitu dilahirkan sampai hari kiamat ruku saja kerjanya. Ada yang tugasnya sujud, begitu diciptakan sujud sampai hari kiamat. Ada yang tugasnya memikul tiang aras, begitu diciptakan sampai hari kiamat tugasnya memikul tiang aras. Nabi tidak, Nabi manusia sama kita. Nabi makankah? Makan. Kamu juga makan. Nabi sekedarnya makan kita sampai kenyang. Muntah-muntah. Ketemu nasi goreng, ketemu ikan patin pakai semur, campur ayam 2 piring nggak cukup. Nabi manusia, kita juga manusia. Nabi berkeringat, kita juga berkeringat. Sering saya sampaikan, kamu berkeringat nggak? Keringat Nabi bau harum. Keringat kamu? Masing-masing lah, cium sendiri. Nabi meludah, kita juga meludah. Ludah Nabi obat. Ada orang sakit, Sayyidina Abu Bakar digigit kalajengking, diludahin oleh Nabi langsung sembuh. Ada orang sakit Malinau seberang,
kamu ludahin, langsung busuk. Nabi manusia, kita juga manusia. Lalu apa yang harus kita contoh dalam diri Rasulullah? Banyak, sangat banyak. Di antaranya yang harus kita contoh adalah ibadah dan akhlaknya Rasulullah. Ibadah dan akhlaknya Rasulullah. Nabi manusia yang diampuni semua dosanya, Nabi manusia yang dijamin masuk surga, Nabi yang akhlaknya paling dimuliakan, Nabi manusia yang rajin ibadahnya. Kita harus nyontoh dengan Rasulullah. Bagaimana Nabi bersikap, bagaimana Nabi berbuat, bagaimana Nabi bertindak, harus kita contoh. Ibadahnya banyakkan meleknya ketimbang tidurnya. Kalau kita banyak tidurnya ketimbang meleknya. Kalau Nabi banyak ibadahnya ketimbang mainnya. Kalau kita banyak mainnya ketimbang ibadahnya. Asik main HP. Orang bicara itu kita. Bapak nggak nyinggung yang menyebut saja. Kita ini, Pak, padahal wajah-wajah kita ini belum tentu masuk surga. Gayanya kayak orang sudah masuk surga. Wajah kalian ini belum tentu dijamin masuk surga, tapi gaya tampangnya kayaknya pede betul masuk surga. Ya, gayanya apa? Ketemu hidungnya sudah. Gayanya apa? Kayak kepedean. Kayaknya masuk surga tuh gampang menurutmu. Masuk surga bukan mudah, mahal. Kalau dia murah, kipas angin hadiahnya. Masuk surga itu mahal, harus ibadah, harus rajin sholat, harus rajin puasa, harus baik dengan orang, menghargai orang lain. Kalau ingin masuk surga, mau masuk surga nggak? Mau masuk surga nggak? Mau masuk surga nggak? Nggak kompak yang laki-laki ini masuk surga nggak? Mau, tapi gayanya kayaknya tidak mau masuk surga. Bagaimana masuk surga? Ya ibadah, taat, rajin sekolah, belajar, jangan malas, hormati guru. Itu caranya. Kalau kalian ingin masuk surga. Kenapa? Karena surga itu mahal. Surga itu hebat. Tidak ada dalam dunia yang melebihi kenikmatan surga. Apa saja di dalam dunia yang kamu bayangkan dia hebat tidak hebat. Apalagi masuk surga ibadahnya malas. Sholat tidak mau, ngakunya beriman, ngakunya muslim, ngakunya anak sanawiyah. Dengar, ngakunya beriman, ngakunya muslim, ngakunya anak sanawiyah. Mau masuk surga, ibadahnya malas, ibadahnya jarang. Sama orang tua berani, sama guru tidak hormat, belajar tidak rajin. Mau masuk surga, ya Allah, ya Rahman. Masuk surga itu berat. Bagaimana surga, Pak? Jangan kau bayangkan. Nikmatnya luar biasa. Surga ada bidadari, ada bidadari Pak, putih. Cantik-cantik ini nggak ada apa-apanya dengan bidadari. Saking putihnya kalau dia minum kelihatan air mengalir dari tenggorokannya. Kalau dia meludah harum, berebut laki-laki memperebutkan ludahnya, begitu harumnya. Begitu dia tersenyum, giginya putih kelihatan menerangi yang ada di dalam surga. Lalu kata Rasulullah dalam Isra Mi'raj, kenapa surga ini terang ya? Bilang malaikat Jibril, Tuanku carilah dari mana sumbernya. Dicari oleh Rasulullah. Ternyata ada seorang bidadari yang tertawa, gigi-giginya kelihatan menerangi surga. Coba kamu tertawa.
Coba kita tahu. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah, siswa-siswi yang Bapak cintai, surga itu mahal. Kalau kita ingin masuk surga, ayo kita niru Rasulullah, bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya. Yang terakhir, kita hidup di era seperti sekarang ini, banyak hal pengaruh zaman yang kalau kita tidak siap, kita akan kalah, tertindas oleh zaman itu. HP udah mewarnai dari ujung kepala kita sampai ke ujung kaki. Tapi untung juga ada HP, namanya kemajuan ya. Jangan. Dulu zaman Madinah belum ada HP, tahun 2000-an awal, mungkin kamu belum lahir. Dulu sebelum zaman ada kemajuan zaman, ini nggak ada nih. Anggung bumi ini karena indahnya ilmu, iya enggak? Kalau tidak ada ilmu nggak bisa kayak begini nih. Bapak berteriak, ayo sholat, ayo. Mana kau dengar? Karena ada ilmu maka adanya mikrofon, ada sound system, ilmu luar biasa. Dulu nggak ada HP, yang ada cuman kaleng dibolongin pakai benang. Yang sana di ujung, yang satu di ujung. Halo, kau dengar. Sekarang alhamdulillah ada HP. Dulu zaman Bapak masih kuliah di Jawa, nggak ada HP, nggak ada JNI, nggak ada Tiki. Bapak dulu punya pacar, orang Samarinda, tahun 90-an. Punya pacar orang Samarinda, tahun 90-an. Kalau kangen nggak bisa telepon. Jadi kalau kangen cuma bayangkan fotonya, taruh di dalam dompet, taruh di atas lemari, kirim surat. To my diary in Samarinda. Aku kangen deh denganmu. Wajahmu terbayang selalu dalam pikiranku. Siang dan malam aku merindukanmu sayang. Kekasihku yang tercinta, aku tidak akan bisa tidur sampai membayangkan wajahmu, bibirmu yang indah, lekuk matamu yang cantik, membayangkan tidurku semakin hebat, semakin cantik. Kekasihmu tercinta, tertanda Aspiano. Kirim surat pakai tanda tangan, pakai cap bibir. Layung kirim surat, melayang ke Samarinda. Zaman itu nggak ada Tiki, nggak ada JNI, cuman pakai wesel pos. 2 hari tunggu nggak ada balasan, 3 hari nggak ada balasan, seminggu nggak ada balasan, sebulan nggak ada balasan. Begitu muncul balasan, pacarannya sudah putus. Saking canggihnya dulu itu. Sekarang alhamdulillah, kamu kangen sama mamamu. Sekolah di MTS, mamanya di Jawa. Bapak-bapak guru kita ini, ada yang suaminya di Tarakan, ada yang suaminya di Bulungan, ada yang istrinya di Jawa. Kalau kakak tinggal pencet HP, rektor katok ketus, pakai yang video call, namanya video call. Assalamualaikum Yaya, waalaikumsalam, apa kabar? Baik, lagi ngapain sih? Lagi ngawal anak. Oh, sayang deh aku sama kamu. Salam kenal, salam sayang. Cium dalam HP. Alhamdulillah. Nih canggihnya. Canggih nggak? Bahaya nggak? Bahaya kalau salah pakai. Punya HP main game, punya HP buat konten, menghina orang, mencaci maki orang, tangkap sama polisi. Hati-hati yang putra itu. Jangan suka men-share, jangan suka men-main konten, mengomentari hal yang tidak baik. Apalagi main HP, menghina, mencaci maki teman, mencaci maki orang, bahaya. Sekarang ada peraturan undang-undang IT yang membahasakan barang siapa yang membuat konten tidak baik, mencaci maki, menghina, bisa diancam penjara. HP
Kemajuan zaman, salah pakai bisa berbahaya. Dulu belum ada canggih. Malam Jumat ramai di dalam rumah, baca Yasin, baca Burdah, Maulid Hafsi dan sebagainya. Dulu. Sekarang malam Jumat juga obatnya seperti malam Minggu. Dulu Pak, kalau ada anak nangis gampang obatnya bacain sholawat. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin, Bismillah. Zaman dulu itu lagunya. Anak susah, anak rewel itu obatnya. Zaman sekarang lain lagunya. Anak nangis dangdut lagunya. Begitu anak nangis goyang gempret, goyang gempret. Bukan sembuh tambah ya enggak? Orang dulu orang galau, kalau lagunya sholawat. Zaman dulu orang susah, kalau susah banyak sholawat. Zaman sekarang beda zaman, kalau galau lain lagunya. Begitu susah hati lagunya intinya. Mana mau sembuh lagunya India, ngaji pun tidak, taunya nehi. Bapak Ibu yang dirahmati Korea, pendek kata marilah kita mencoba meniru banyak sekali akhlak perilaku Rasulullah yang harus kita tiru. Di kelas Bapak ajarkan Quran, hadis, akidah, akhlak. Kalau meludah jangan ke kiri. Makruh hukumnya meludah ke kiri. Meludah jangan ke kanan, meludah ke kiri. Kalau masang baju kakinya mulai dari bawah, jangan dari atas. Kalau masak minyak wangi di sini diusap dulu nih. Pret disemprot di sini. Nah, sunnah hukumnya. Bukan sunnah. Harus kamu paham, motong kuku jangan hari Rabu, sunnah hari Jumat. Ibu-ibu yang cewek-cewek nih mohon maaf ya, motong kuku jangan menjelang sore, nanti susah lakunya. Yang cewek-cewek nih motong kuku sore hari, itu susah laku nanti, nggak kawin nggak laku laki-laki, laki-laki nggak laku. Banyak kalau kita mau. Kalau masang baju, masang celana mulai dari masuk WC kaki kiri, masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki nah, baca doa, baca makan, baca bismillah, selesai makan alhamdulillah, itu sunnah. Tahu nggak? Tahu nggak? Motong rambut perempuan jangan dibuang di jendela, dikumpulin. Motong rambutnya panjang, dibuang di jendela. Ada orang yang memang 2 tahun mengincar kamu, dipungutnya, dibawanya di rumah, ditaruhnya di atas asbak, kasihnya dupa. Ada rambut mulus itu, baru diisin-isinnya. Kayak si alam lagu dukun. Nah, baru kau nggak bisa tidur malam. Hati-hati. Jangan duduk di muka jendela kalau maghrib. Ini hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh orang tua kita dulu. Jangan duduk di atas bantal, lagi ngapain? Duduk di atas bantal, rusak bantal kita. Jangan membakar terasi di sore hari karena mengundang jin. Maka terasi sore hari datang jin, baru kerasukan. Siapa yang datang? Hantu. Dari mana yang seberang? Hati-hati. Ini hal yang terlupakan banyak sekali. Nah, anak sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, belum urusan sholat, itu urusan sehari-hari saja. Jadi banyak. Mari kita pelajari
akhlak Rasulullah, kita tiru bagaimana Rasulullah bersikap, kita tiru bagaimana Rasulullah bertindak. Karena kita menjadi umat Rasulullah, wajib hukumnya meniru perilaku Rasulullah. Jangan meniru artis, artis tak akan hilang zamannya. Ya enggak? Nih, yang perlu dikiri nih. Artis ditiru. Zaman film-film Cina, rambutnya rambut cepak, arah Mandarin. Zaman dulu perempuan bajunya pendek, roknya di atas 10 cm di atas lutut. Zaman dulu kan, belum lahir kali ya, mungkin ibu kau juga belum lahir gitu. Zaman rok di atas lutut. Kalau ada zaman sekarang, perempuan roknya 70 cm di atas lutut, baru dia naik tangga, baru kita di bawah laki-laki nih. Baru astagfirullah. Tapi maka mereka alhamdulillah. Pengaruh zaman. Karena apa, nanti akan tiba masa itu. Akan tiba masa itu. Orang sudah kehilangan sunnah. Orang tidak mengenal lagi aturan. Kalau sudah terjadi seperti ini, masa mesti dijalani sudah. Karena dunia akan mati, dunia akan habis, dunia akan kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pendeknya mari